Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya di sini perwakilan dari kelompok saya untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Praktek Biokimia yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Apotekar Susan Esfam MSI dan juga asisten dosennya yaitu Pak Handi dan juga Ibu Anissa. Nah, di sini kami akan memaparkan beberapa hasil diskusi kami mengenai materi vitamin. Namun sebelum dilanjut ke pemateriannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nela Mulia Febrianti sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada rekan saya yaitu Najwa Sapa sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Putri Nabila sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mengefisiensikan waktu mungkin langsung saja masuk ke pemateriannya. Nah, di sini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata vitamin, yang dimana vitamin ini sering sekali kita konsumsi loh. Nah, biasanya orang tua ini banyak memberikan vitamin kepada anak-anak seusia balita maupun bayi, namun tidak menutup kemungkinan juga loh seusia remaja, dewasa maupun lanjut usia tetap mengonsumsi vitamin, karena vitamin ini sangat banyak sekali manfaatnya. Apa sih itu vitamin? Jadi vitamin ini merupakan sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Jadi dengan kata lain, vitamin ini merupakan tambahan di dalam tubuh kita, yang dimana dia berperan sebagai kofaktor untuk enzim yang bekerja di dalam tubuh kita. Nah, kemudian kenapa sih vitamin itu sangat dibutuhkan dalam tubuh kita? Vitamin itu sangat dibutuhkan dalam tubuh karena untuk menjaga fungsi dari organ tubuh agar tetap bisa bekerja dengan baik dan juga untuk memelihara tubuh agar tetap sehat. Selain itu, vitamin juga dapat diperoleh secara alami dari makanan ataupun dari suplemen yang bisa diminum ketika asupan vitamin dari makanan yang dikonsumsi tidak cukup. Nah, jadi sudah tahu ya apa itu vitamin dan juga bagaimana fungsi vitamin atau peran vitamin di dalam tubuh kita. Selain itu, vitamin juga memiliki beberapa jenisnya yang memiliki fungsinya masing-masing. Selain itu juga terdapat metabolisme vitamin di dalam tubuh, bagaimana cara kerjanya yang mungkin materi tersebut nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu klasifikasi vitamin. Vitamin terbagi menjadi dua bagian, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Yang pertama yaitu vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak dilarutkan dalam lemak. Vitamin ini diserap oleh gumpalan lemak yang mengalir melalui usus halus dan didistribusi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Yang kedua adalah vitamin larut air. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin yang larut dalam air dan mudah diserap ke dalam jaringan untuk segera digunakan. Kelebihan vitamin akan segera dikeluarkan melalui urin. Contoh vitamin larut lemak yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin E, vitamin K. Contoh vitamin larut air yaitu vitamin C dan vitamin B seperti B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, dan B12. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin. Fungsi vitamin A atau retinol untuk menjaga kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, organ reproduksi, dan tulang. Selanjutnya vitamin D atau kalsiferol, yaitu untuk membantu penyerapan dan metabolisme kalsium serta menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya yaitu vitamin E atau tokoferol, yaitu untuk melindungi sel-sel kerusakan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membantu pembentukan sel darah merah. Yang terakhir yaitu vitamin K atau piluquinone, yaitu untuk mengaktifkan protein dan kalsium yang penting untuk pembekuan darah. Selanjutnya yaitu tentang fungsi vitamin yang larut dalam air. Yang pertama, vitamin C atau asam askorbat meningkatkan daya tahan tubuh, membantu tubuh pulih dari sakit, kemudian menjaga kesehatan kulit dan rambut. Vitamin B1 atau tiamin menjaga fungsi sistem saraf. Vitamin B2 atau riboflavin menjaga kesehatan mata dan kulit serta membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Vitamin B3 niacin yaitu menjaga metabolisme dan fungsi enzim. Vitamin B5 asam pantotenat mengatur hormon dan kolesterol. Kemudian vitamin B6 piridoksin membantu metabolisme protein, produksi sel darah merah, dan insulin. Kemudian vitamin B17 yaitu biotin membantu metabolisme lemak dan karbohidrat. Selanjutnya vitamin B9 asam folat membantu metabolisme protein dan sel darah merah.
Yang terakhir yaitu vitamin B12 atau kobalamin berperan dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Selanjutnya di sini terdapat metabolisme dari vitamin. Jadi, metabolisme vitamin ini terdiri dari 4 tahapan. Yang dimana yang pertama itu ada penyerapan, kemudian transportasi, penyimpanan, dan terakhir ada metabolisme dan juga fungsi. Nah, yang pertama di sini ada penyerapan. Nah, penyerapan ini terjadi pada vitamin yang larut dalam lemak dan juga vitamin yang larut dalam air. Tetapi pada vitamin yang larut dalam lemak, ia membutuhkan lemak agar proses penyerapan yang terjadi ini berjalan dengan baik. Nah, kemudian di penyerapan ini akan terjadi pembentukan misel, di mana pembentukan misel ini terjadi di dalam usus halus. Jadi lemak akan diemulsikan oleh empedu dan dipecah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lemak dan monogliserida. Vitamin larut dalam lemak kemudian bergabung dengan asam lemak dan monogliserida ini membentuk misel. Nah, misel ini adalah struktur kecil yang larut dalam air dan memungkinkan vitamin larut lemak untuk melewati lapisan berair di usus dan mendekati sel-sel usus atau enterosit. Nah, kemudian terjadi juga penyerapan ke enterosit yang dimana terjadi ketika misel mendekati membran enterosit dan vitamin larut dalam lemak kemudian berdifusi melintasi membran sel yang akan masuk ke dalam enterosit. Nah, kemudian yang kedua ini ada transportasi, di mana di transportasi ini akan terjadi pembentukan kilomikron, yang dimana di dalam enterosit ini vitamin larut lemak akan dikemas bersama dengan trigliserida dan kolesterol ke dalam lipoprotein yang disebut kilomikron. Nah, kemudian kilomikron ini akan masuk ke sistem limfatik, tetapi kilomikron terlalu besar untuk langsung masuk ke pembuluh darah kapiler. Jadi mereka pertama-tama akan masuk ke sistem limfatik melalui lakteal atau pembuluh limfa di usus halus, kemudian masuk ke sirkulasi darah. Nah, dari sistem limfatik ini kilomikron kemudian masuk ke sirkulasi darah melalui ductus thoraxicus yang akhirnya mencapai hati dan jaringan lain. Nah, kemudian yang ketiga ada penyimpanan. Nah, berbeda dengan vitamin yang larut dalam air yang langsung diekskresikan melalui urin, jadi vitamin yang larut dalam lemak ini dia akan disimpan di dalam tubuh, terutama di hati dan juga di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, kemudian penyimpanannya juga bervariasi. Jumlah penyimpanan jadi bervariasi setiap vitaminnya. Jadi untuk vitamin A disimpan dalam jumlah yang signifikan di hati, sedangkan vitamin E disimpan di berbagai jaringan termasuk jaringan adiposa, hati dan juga otot. Nah, kemudian yang terakhir ada metabolisme dan juga fungsi. Jadi metabolisme di hati ini hati akan memainkan peran penting dalam metabolisme vitamin larut lemak. Misalnya, vitamin A diubah menjadi bentuk aktifnya atau retinal dan asam retinoat di hati. Kemudian juga ada vitamin D yang mengalami hidroksilasi di hati dan ginjal untuk menjadi bentuk aktifnya. Nah, jadi secara singkatnya metabolisme hati Nah, jadi secara singkatnya perbedaan dari metabolisme vitamin larut dalam lemak dan juga vitamin larut dalam air ini berbeda pada saat diekskresikannya. Jadi vitamin larut dalam air ini dia akan langsung diekskresikan melalui urin, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak ini dia akan disimpan sebagai cadangan di dalam hati atau di jaringan adiposa, yang kemudian apabila diekskresikan ia akan diekskresikan melalui feses. Selanjutnya, kesimpulan, vitamin dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin larut dalam air yaitu vitamin B1, C, B2, B3, B5, B7, B8, B9, dan B12. Vitamin larut dalam air, penyerapan diserap langsung ke aliran darah, penyimpanannya tidak disimpan dalam jumlah besar di dalam tubuh, pengeluarannya disekresikan melalui urin jika berlebihan. Kemudian
Kalau vitamin larut dalam lemak, penyerapannya membutuhkan lemak untuk diserap dan diangkut melalui limfa. Penyimpanannya disimpan di hati dan jaringan lemak pengeluarannya disekresikan melalui pases dengan bantuan empedu dan sebagian kecil dapat disimpan. Nah, gimana? Sudah lebih mengenal vitamin lebih dalam belum? Baik, sekian hasil pematerian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan juga kekeliruan. Terima kasih, sampai jumpa.